Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ke rumahnya Pak Dokter Miko teman-teman. Yuk ikuti saya teman-teman. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya berada di kediaman Pak Dokter Miko ya teman-teman ya. Nggih. Jadi saya akan berbincang-bincang sedikit tentang bermuda ini teman-teman. Selamat malam Pak Dokter. Malam Mas, matur nuwun. Mas. Pun dugi. Pak, saya ada yang mau nanya-nanya nih Pak. Nggih. Sudah berapa tahun ini Pak Dokter main burung ini? Oke. Pertanyaan unik ini. Iya. Jadi hobi burung kayaknya saya lahir bersama burung nih. Nggih, nggih. Senang dari awal dari kecil memang saya suka. Dulu saya besar di Samarinda. Jadi dari SD itu saya selalu ikut kalau ada lomba kegiatan di Samarinda dulu. Sering tuh ngadakan di Awanglong. Jalan Awanglong Samarinda. Nah itu saya sering ikut mulai kecil. Minimal kalau kita hobi burung itu kan kalau masa kecil ingat enggak? Kita dulu punya burung pipit ya. Nggih, Kalau di sekolahan mesti dikejar-kejar guru, simpen di kantong. Nah itu tanda-tanda sebenarnya itu orang-orang yang hobi burung dari kecil udah kelihatan. Ya, dari kecil memang itu. Kalau ada pohon randu, ada manuk empritnya mesti dipenek, diambil. Nah itu kan. Lah ini Ada anak kutilang di hutan dicari, ada suara cet-cet kejar sampai dapat. Nah itu sebenarnya dari awal kita sudah ketahuan hobi kita kan sebenarnya. Ya burung yang pertama saya punya dulu ya kutilang, pelihara dijinakkan itu. Lama-lama mulai kenal ada lomba, belum mampu beli burung, terus pokoknya ada anak-anak dipelihara gitu. Terus lambat laun berjalan, lihat lomba. Kalau dulu kan zamannya lomba burung-burungnya Medan, Wambi ya, kenari paling kalau yang lokal itu. Terus burung-burung besarnya hijau masih jarang dulu. Kacer ada sudah dari dulu. Nah, habis itu lama vakum hanya pelihara di rumah, punyaan biasa aja. Lama-lama pas di sini dulu masih ingat saya kalau di Bro dulu sama Mas Hamir Pak Kios. Amir, Ya, Kios. Mas Hamir dulu. Kenalan kita dulu pertama sama-sama di Kertas Nusantara di KN sama Mas Hamir. Nah, beliau punya kenari sama murai dulu masih ingat saya. Terus mulailah saya main di Gantangan Aliak dulu masih tanah kosong di Haji Satiga. Itu tahun 2007 mungkin ya, 2007 di Bro ini. Sama Mas Halimin, Mas Nur Kios, Pak Nur. Jalan Pulau Panjang itu. Berapa tahun itu Pak ya? Tahun berapa itu? 2007 baru saya suka lomba-lomba itu. Oh, 2007 2008. waduh, sangat lama sekali ya teman-teman ya. Jadi Iya. 2007 itu saya belum main. Jadi saya masih baru datang ke Bro teman-teman. Habis itu saya pindah ke Surabaya, ya main di sana. Cuman di sana waduh nonton aja. Di samping nggak bisa ngerawat maksimal ya pemainnya bagus-bagus, jadi ya cukup lama saya vakum sekitar 6 tahun, baru kembali ke sini lagi ketemu Mas Leo ya yang sama-sama hobi. Akhirnya kita dulu ikut Pak Sudi Maju. Pak Sugiman ini. Saya dulu jadi anggotanya apa? Mungkin beliau tidak sadar kan, saya mungkin kecil ya.
Nggak kelihatan di belakang layar, tapi ikut Pak Sugi maju dulu. Nggih, Nah, nggih, itu. nggih. Terus ikut dulu kan. Kalau zaman dulu tuh ada Fortuna BC dulu ya. Oh, Fortuna BC Mas Nur, Mas Hamir dulu. nggih, nggih. Tapi ya saya hilang timbul gitu karena cukup sibuk. Nah, baru belakang ini coba-coba sama Mas Leo. Berdua aja ke sana kemari. Nggih, nggih. Nggih. 2019. Nah, 2017-an. Enggak, kalau sama 17. Iya. 17 18 itu. Baik, Pak. Jadi Nggih. Sambil sangat- ngopi, Mas. Nggih, Monggo, Mas. nggih, nggih. Jadi sangat menarik ini teman-teman ya, burung pipit dulu ya. Ini hari ini saya juga mau nanya tentang rencana lomba Bermuda Cup 1 teman-teman ya. Tapi sebentar saya mau nanya Bermuda dulu ini awal mulanya seperti apa Pak? Kok sampai sekarang ini dengan amunisi yang sangat Waduh, luar sederhana biasa aja. ini ya. Awal mulanya bentuk itu seperti apa Pak? Bareng Mas Leo dulu berdua kita lomba. Terus saya lihat kok lombanya di sini ada main itu ya SF, BC dan sebagainya. Saya terus terang dulu enggak terlalu perhatian terhadap hal ini. Kita main ya main gitu aja. Lama-lama kok Om Leo, Mas Leo ini, ayo kita bikin ini yang bisa inilah Om, biar ada ya main enggak sekedar rawat main. Ya tapi ada ininya lah, ada gregetnya sedikit gitu kan. Lah, wis kita ini sama-sama aja tak bilang gitu. Ya coba aja kita bikin apa ya, namanya dulu bingung gitu kan. Nggih, Namanya dulu bingung. Sempat ada ide apa dulu macam-macam ya. Akhirnya apa ya? Terlintas itu sekilas waktu kita berdua di rumah itu. Ada apa dulu? Masih lupa ingat ya. Bermuda gitu kan. Wah, kayaknya kok enak ya. Kesannya agak ada serem-seremnya. Ada kata segitiga bermuda itu kan. nggih, nggih. Tapi juga bermakna kita kesannya kayak ya walaupun tua tapi kesannya masih muda. Nggih, nggih. Disangkut-sangkut kan bernya ini kan bermakna berau ya. Nggih, Berau muda bisa ya kan. Berau muda bisa. Bisa juga nanti lambangnya apa? Oh, Kalimantan ada beruangnya. nggih, nggih. Iya. nggih. Jadi lambang kita lambang beruang kita aja nanti ya beruang. gitu. Jadi akhirnya ya mengalir gitu saja. Jadilah lambang beruang itu ya. Ya, lambang beruang. Jadi Bikinkan lambang beruang. itu. Jadi bisa beruang muda, bisa berau muda, akhirnya gitu. Jadilah itu dan terdengar di telinga teman-teman kok enak katanya gitu. Ya sudahlah kita coba. Itu tahun berapa Pak? Udah berapa tahun? Ini 2 tahun ini. Oh, 2 tahun. Kita lahirnya di November 2019. 19. 2019. Oke, oke. Oke, teman-teman ya. 2019. Ya. Bermuda SF itu munculnya sekitar 2 tahun yang lalu teman-teman ya. Oke. Oke. Terus ini Pak, saat ini murai Borneo sampean ini ada berapa jumlahnya ini? Yang sampai sekarang ini banyak teman-teman yang nanya nih, maksudnya banyak burungnya Pak Dokter ini, cuma jumlahnya berapa itu kan kita nggak tahu karena selama ini kita itu seneng Pak bisa ngelihat kicomania dengan banyak burung lokal pun juga naik, peternak pun juga Iya. semakin naik, ekonomi juga jalan gitu Pak ya. Oke. Kira-kira Pak berapa total sekarang ini saat ini burung murainya ini Pak? Khusus murai nggih. Nggih. Terakhir saya hitung itu 42. Luar biasa teman-teman ya, 42 murai saat ini yang dipegang amunisi bermuda teman-teman. Ini sangat luar biasa ini. 42. 42. Kalau nggak salah sekitar itu, cuman saya lupa. Kalau diajukan yang ini yang mana gitu. Saya sampai bingung ya teman-teman. Banyak ya. dipegang teman-teman. Jadi saya ngambil videonya juga kadang bingung ini yang mana mau tak ambil. Saya bingung ini. Itu dengan 42 ya. Oke. 42 itu Pak yang lokal berapa Pak? Lokal itu maksudnya bro Maksudnya di asli. Bero, kita beli di Bero, take over Beli di berau. Semua.
Nggih, jadi burung bro semua. Saya enggak ada datangkan burung dari luar. Oh iya. Enggak ada. Nggih, Jadi gini teman-teman bro ya, semua. merawat burung murai yang baik-baik, yang dirawat dengan baik, nanti kalau bisa juara, ini banyak, ini sudah menunggu bermuda, ini sudah menunggu dari jauh ini ya. Jadi semangat untuk merawat, semangat beternak, sukses untuk yang sekarang ini sudah beternak murai batu Borneo yang berada di Bero ya. Nggih. Nah, ini salah satunya yang hasil ternakan akasia ini, Pak Muji ya. Alhamdulillah membanggakan. Jadi walaupun belum sanggup bersaing sama murai-murai hebat yang dimiliki teman-teman saya, paling tidak dia bisa tampil itu nyenengin itu ya. Intinya sebenarnya dari dulu saya enggak terlalu wah juara ini enggak. Yang penting burung kita yang kita rawat tuh di lapangan itu kerja, nyenengin, suaranya keluar apa yang kita masteri, dia mau mengeluarkan, kerjanya optimalis, kalah menang rezeki lah gitu. Baik. Yang penting tuh itu aja. Makanya saya pakai semboyan relax, nikmati karena pekerjaan kita udah jenuh. Burung ini hobi kita, jadinya ya jadikan ini hanya sebatas hobi saja tanpa ambisi. Jadi menikmati ya, namanya. Kita relax. Minggu ini saya meliburkan diri kadang-kadang ya, meliburkan diri gitu. Saya coba relax di hari Minggu itu. Saya mencoba menikmati apa yang kita rawat gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau ada trofi ya syukur, enggak ya ya sedih sih kadang, cuman ya itulah yang penting bisa hadir ngumpul ngopi bareng sama teman-teman. Berarti ini nanti cari jadwal ke akasia ini teman-teman. Untuk ini akasia 112 nah ini. Alhamdulillah lah bisa ikut-ikut lomba terus tidak mengecewakan gitu. Kalau juara masih ini nantilah. Siap. Terus Pak, setelah murai ini ada lagi Pak, yaitu cicak ijo. Oh gini Pak, sebelum ke cicak ijo, murai yang sekarang ini jadi yang sampean senangi nih di antara 42 ini, kira-kira yang mana Pak? Yang paling disenangi lah. Yang jelas kalau semua pasti seneng. Satu yang paling disenangi itu murai, namanya siapa Pak? Semua senang. Aduh, semua murai yang rata sih Mas. Kalau paling disenangi itu rasanya semua rata. Kita ada Jenderal yang dipegang Mas Leo, ada Pancasona ini yang baru tampil beberapa minggu ini, ada Graji Mesin yang dipegang Mas Kuku, yang kemarin sempat saya ambil videonya itu teman-teman. Ada Sadewo masih dipegang Mas Kuku, ada Murai Rontok dipegang Mas Leo, ada Arsiles yang dari Mas Hamir itu Arsiles masih mabung, yang mudah-mudahan sekitar sebulan lagi bisa main. Ada KM4 ya dari Segah punya Mas Dirman itu kesukaan kita juga. Ada tuh kan enggak hafal ya aku ya. Sopo meneh iki murene iki. Banyak sekali nih ya, jadi sampai lupa ya. Ada Bayi Ajaib, ada apa Cirolu, ada sopo yang murene. Ya itulah. Nggih. Enggak hafal saya. Nggih. Nanti paling laporan, Dok siap. Nah, itu nanti ya wis bawa gitu aja ke lapangan itu. Nah, kalau ini Pak, kalau cicak ijonya total sekarang ada berapa Pak? Ijo terakhir karena tadi sore kita ngambil 2, jadinya 30. 30 untuk cicak ijo ya teman-teman. 30. 28 kemarin. Tadi ada pengambilan 2 lagi jadinya 30. Betul Lokal semua. Mudah-mudahan semua anggotanya bisa merawat dengan baik Pak ya. Insyaallah. Intinya bahagia merawat. Seneng melihat kalau pagi gitu itu ya Pak ya. Dijejer gitu semuanya bunyi. Ya juara nantilah lihat aja di lapangan. Pokoknya dirawat di sekitar kita banyak suara burung tuh enak. Tentrem rasanya Mas. Siap. Cita-cita masa kecil. Berawal dari burung emprit teman-teman ya. Oke, jadi ada 30 cicak ijo, 42 murai batu Borneo. Oke Pak, mungkin kalau yang burung-burung ini sudah cukup nih Pak ya. Iya. Kalau untuk nominal pasti sudah nggak bisa kita bahas karena nominal ini
Murah-murah kok Mas. sangat bervariasi ya dengan jumlah seperti itu sudah aku juga nggak bisa ngitung kayaknya ya teman-teman. Murah-murah saja. Tapi Pak kalau kalau total itu kira-kira Pak, atau kalau kisaran berapa ini kalau semuanya ini Pak? Burungnya. Iya. Pembelian dari kacer apa? Kacer ada ya? Kacer. Ini. Petro. Kacer ada berapa tuh Pak sekarang Pak? Nah, bingung lagi nih jawabnya. Oh, Sekitar 10 ya. 10 kacer. 10 kacer. Nah 10 itu nggak semuanya lokal. Saya datangkan dari Jawa. 1, 2, 4 dari Jawa. Cuman memang ya pengalaman kita kalau kacer cuaca saya lihat. nggih. Cuaca kadang-kadang ada kacer yang dari daerah di Jawa yang daerahnya mirip iklim cuaca yang di sini itu jalan. Tapi kalau yang dari daerah dingin nggak jalan. Ya, itu pengalaman pribadi. Betul. Itu Pengalaman kalau semua amunisi bermuda ini kira-kira Pak pembeliannya kalau di total kira-kira kisaran berapa Pak? Ini rata ya perkiraan aja gitu Pak. Harga mobil Grand Max aja. Mengalir kok Mas. Saya Ya, itu aja lah. Pokoknya mengalir aja. Baik teman-teman. Belum ada apa-apanya dibandingkan teman-teman yang luar biasa mendatangkan atau kadang-kadang ada take over dari mana itu yang Iya. enggak itu. Enggak segitu dahsyatnya kok. Kita ini ya kan kita hobi. Betul. Perawatan betul, Pak. piyek kita jalani. Nggih. Dari akasia tuh saya ngambil 5 atau 6 piyek. Saya mencoba penghobi sejati. Iya kita ada juara, iya ada pelapisnya, iya kita bikin dari piyek. Iya juga dari hutan saya mau. Nggih. Jadi betul-betul kita tuh semua lini. Jadi nggak cuman punya beberapa yang udah itu langsung jadi gitu. Ya kita coba itu ada. Tapi coba sih kita hasilkan dari piyek. Contohnya ini. Oh. Ini ya, piyek kita rawat. Ternyata alhamdulillah ya bisa gitu. Walaupun belum menangan ya, tapi paling tidak bisa kerja di lapangan. Nah, di situ saya seninya ngeloloh juga kita jalani ya kan. Didik apa semua kita jalani. Karena ini hobi. Yang perlu digarisbawahi hobi, seneng dulu. Nah, kalau dasarnya sudah seneng memang ini hobinya ya sudah saya kira bisa maksimal kita ini ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sangat bingung ini mau nanya. Jadi Pak kalau ini saya dengar-dengar kan mau ada rencana Bermuda Cup 1 nih Pak habis Lebaran. Nah, ini sampai dengan sekarang itu saya tunggu-tunggu teman-teman. Nunggu kabar tanggalnya ini tanggal berapa gitu. Karena banyak juga teman-teman yang nanya juga ke saya suruh ke sini. Alhamdulillah saya sudah bisa ke sini gitu Pak. Itu rencananya itu tanggal berapa Pak ya untuk Bermuda Cup 1 itu Pak? Ya harapan kita sih kita ngajukan jadwal itu Juni awal atau pertengahan. Mungkin sekitar 12 Juni. Oh. Juni 12. Perkiraan seperti itu Pak ya? Rencananya gitu. Sambil kita lihat kan rencananya kemarin yang sebelum Lebaran tapi masih Omikron muncul lagi. Kita mundur lagi ke Juni, insya Allah tanggal 12. Baik. Kalau nggak ada kendala, kita adakan Bermuda Cup 1. Untuk lokasi kita masih mencari lokasi. Harapan kita ya yang representatif lah untuk teman-teman bisa setting, tempatnya lebih teduh dan sebagainya. Mudah-mudahan. Ya teman-teman ya, rencananya tanggal berapa tuh Pak? 12 Juni. 12 Juni 2022. Siapkan gadget teman-teman lah. Iya. Oke Pak. Ya, insya Allah. Pak, ini pertanyaan nih Pak, kayaknya ini panjang nih kalau kita bahas lagi tentang murai ini yang 42 ini. Pak, harapan sampean di Kicomania Bro ini dengan era yang sekarang sudah berjalan tuh seperti apa Pak? Untuk harapan harapan yang baik-baik gitu Pak. Harapannya ini kepada Kicomania, kepada lomba-lomba juri, itu lomba-lomba acara-acara besar itu juga
bisa semuanya itu pertama Kicomania Bro itu kompak dulu. Ya, harapan saya itu kita bisa kompak, sependapat ya, guyup rukun ya. Kita bisa membawa nama Bro ini ke ranah yang lebih besar lagi. Itu untuk keluarnya. Kalau lomba-lomba di luaran kita bisa tampil, harapannya lebih besar lagi. Kicomania Bro ini bisa mendapatkan tempat mungkin di Dinas Pemuda Olahraga atau Dinas Pariwisata. Kita lebih bisa infiltrasi ke sana. Harapannya gitu. Jadi setiap acara yang sifatnya membawa nama daerah, kita mendapatkan dukungan Pemda, dukungan Dinas Pariwisata atau Dinas Pemuda Olahraga. Ini loh kita semacam ada event Bro punya. Nah, karena kita nih hobi ini cukup besar di kabupaten ini dan bisa digaungkan lebih dari segi bukan hanya Kicomania tapi juga pariwisata. Kita harapkan punya dukungan daripada Pemda. Jadi harapannya itu, sehingga Bro ya dikenal di samping pariwisatanya sudah terkenal, tapi juga acara perburungan itu kalau kita ikuti lomba-lomba di luar, saya kira kita percaya diri dengan burung-burung Bro. Saya sangat percaya diri, hanya teman-teman Bro ini kurang terfasilitasi untuk main keluar. Saya lihat. Kalau jurinya semua jujur ya, kalau tidak ada permainan amplop dan permainan kong kali kong yang banyak sekali terjadi di mana-mana, burung kita nyata. Kita sudah ikut Piala Presiden, kita bisa melihat Piala Pasundan, kita sudah hadir, Piala Raja kita sudah hadir, Piala Prambanan kita sudah hadir, Piala Bung Tomo sudah kita lihat, sudah keliling lah. Burung Bro luar biasa, percaya diri sekali. Hanya kita kurang terfasilitasi itu. Andai kata kita ada lebih, ya mudah-mudahan nanti kegiatan kita lebih difasilitasi. Kalau kita nanti bisa mengirim delegasi dari Bro, semacam ada support dari teman-teman kita semua atau support dari Pemda membawa nama Bro, saya yakin bisa. Ya alhamdulillah teman-teman, contoh Mas Pipit BJB, ya itu kan membawa keluar, Mas Arman, Mas Chandra dengan burungnya sudah main di luar gitu. Terus teman-teman yang lain kayak Mas Bondan dulu juga pernah. Itu bagi saya itu inspiratif sekali dan kita harus bisa semuanya bisa. Burung-burung kita bisa kok bersaing di luar. Kita udah nonton lomba-lombanya di luar kan, dan yakin bisa. Andai kata terfasilitasi. Harapan kita Kicomania Bro tuh ya sukses di dalam, tapi keluar juga kita disegani. Kalau kita datang itu kompak gitu loh rombongan dari Bro. Wah itu jadi sesuatu gitu loh Mas. Itu harapan kita tuh gitu. Apalagi nanti kalau IKN pindah ke sini jadi. Bro ini seperti nanti jadi kayak kota besarnya kayak saat ini Jawa, mungkin katakanlah Bro kayak jadi Bandungnya atau Semarangnya atau Bogornya. Otomatis kan Kaltim bakal banyak event. Kaltim bakal banyak acara yang kita sekarang ke Jawa, mungkin orang Jawa sekarang nanti akan ke sini. Nah, Bro harus siap itu. Bro harus siap. Siapnya ya kita juga jangan berpikir lokalan lagi. Kita harus berpikir nasional sebagai nantinya kita tuan rumah. Kan hobi ini sampai mati ibaratnya. Hobi ini kan nggak cuma sekarang ini aja, tapi kan kita ke depannya kan sampai tua kita harus tetap main burung kan gitu. Jadi kalau jadi tuan rumah yang baik, pertama kita harus perbaiki dari diri sendiri. Pertama kita harus menciptakan suatu kompetisi yang betul-betul sportif di dalamnya. Nah ini mulai sekarang. Mudah-mudahan di lomba-lomba kedepannya kami pribadi dari Bermuda mencoba sedikit banyak reformasi atau ada perbaikan-perbaikan yang bagus. Sudah banyak dari lomba-lomba yang sudah ada nih, kita coba masukkan ide-ide sedikit yang bisa membawa sedikit kembangan-kembangan lomba ya. Kita coba gabungkan di mana penjurian Pasundan, NZR, BNR atau Ronggolawe atau RI atau yang lain-lain, kita coba kita ramu, kita racik. Kita juga bisa bikin kok semacam mereka, jadi kita bisa juga produk Bro gimana gitu. Nah mudah-mudahan begitu. Kalau kita jadi tuan rumah yang baik, kita bisa bikin lomba yang sportif dan bermartabat, insya Allah orang itu datang. Gitu. Insya Allah orang itu dengan tidak usah
nggak usah diundang pun ibaratnya akan bertanya kapan acaramu. Iya nggak? Leres. Nah itu aja, nggak usah ayo datang enggak. Kapan acaramu? Dan ini alhamdulillah sudah terjadi gitu loh. Sedikit sudah terjadi. Tapi teman-teman dari luar kapan acaramu? Itu satu bukti kita bisa. Asalkan satu memang pegang teguh teman-teman semua, jujur. Ya, kejujuran itu nomor satu. Kalau itu sudah dipertahankan dan bisa dapat kepercayaan, saya yakin siapapun berani datang sini. Suatu saat mungkin Jokowi datang di sini. Jadi mudah-mudahan terlalu muluk-muluk mungkin ya. Tapi mudah-mudahan ya bisa terwujud lah. Jadi mudah-mudahan bisa difasilitasi dari pemerintah, karena Kicomania itu sangat membantu untuk orang-orang yang mungkin mencari rezeki ya. Nah, jadi, betul itu. Contohnya kayak peternak di Bro ini sudah sangat banyak. Adanya lomba burung pun juga banyak pedagang-pedagang yang bisa berjualan ya Pak ya. Jadi ekonomi semua bisa membantu lah setidaknya. Ya, ekonomi kreatif. Jadi kalau untuk di juri-juri di Bro ya kita percaya aja Pak. Jadi mudah-mudahan yang bagus lebih bagus lagi, terus ditingkatkan kualitasnya. Juri-juri muda ya kan, kualitas burung yang paling utama gitu kan. Itu jadi agar budaya Gantang ini bahagia gitu ya. Orang lomba itu mencari kebahagiaan, mencari burung-burung yang bagus, itu ada di sini gitu ya. Di lapangan kita bisa melihat burung kita selama kita rawat, karena kita tahu ya Pak ya, kalau kita merawat burung ini tidak mudah ya Pak ya. Jadi perlu ketelatenan, perawatan mandi, vitamin, itu sangat banyak yang kita siapkan. Mudah-mudahan di lapangan kalau dia sesuai kualitas ya ada hasilnya gitu Pak ya. Jangan sampai kecewa gitu. Jangan sampai kecewa. Ingat bahwa hobi ini tuh betul-betul lintas segmen. Jadi dari orang siapapun kita bisa berkumpul di sana, duduk di tanah bersama, wes pokoknya lepaskan semua atribut, kita satu-satu Kicomania. Ya, duduk di tanah bareng, wes pokoknya kemeringet bareng, nyedot es, makan pentol bareng. Serunya tuh di situ gitu loh. Kita nggak ada memandang wah itu Pak ini, enggak, sebenarnya enggak harus begitu. Dan burungnya orang yang mungkin rawatan rumah yang apa gitu ya, teman-teman yang tidak terlalu ini, orang-orang low profile tapi bisa juara satu harusnya. Nggak harus burung itu yang harus menang. Nah itu yang mudah-mudahan bisa berubah di Bro ini ya gitu ya, sehingga teman-teman ini semangatnya tuh ada terus gitu kan. Bagi yang suka mengorbitkan burung ya seneng gitu kan. Betul itu ya, Pak, itu yang paling, yang suka ternak ya jadi ekonominya gitu kan. Betul. Jadi nggak melulu kita mendatangkan burung dari luar, burung-burung kita banyak yang bagus, dan itu saya buktikan. Kadang saya pernah beli burung yang lumayan malah kalah sama burung saya Oke, yang murah meriah kadang-kadang. Terus ini saya mau nanya ke Mas Leo ini, mumpung ada Pak Dokter. Kira-kira Mas Saman selama main di Bermuda bersama teman-teman ini gimana? Rileks, nikmati atau seperti apa Mas selama ini? Ya dari awal ya kita ya namanya lomba, kita kan hobi dulu. Betul. Merawat burung itu ya dari hobi dulu. Kalau nggak hobi ya susah. Betul. Ya. Ini gini Mas, sampean di Bermuda merasa nyaman menikmati lomba atau gimana? Wah, saya sangat menikmatin karena ini dibangun dari nol. Dari nol, dari burung kita yang biasa kita bawa ke lapangan. Ya alhamdulillah ya, kita mau namanya rezeki kan kita nggak tahu. Ya sekarang udah jadi terkenal kayak gini Bermuda. Ya alhamdulillah lah. Iya. Jadi yang penting satu buat Bermuda dan anggotanya ya selalu kompak lah. Berarti sukses nih Pak Dokter ini mengurusi anggotanya ini, ibaratnya teman-temannya sangat bahagia ini Pak. Dinamika kelompok selalu ada. Ibarat satu peleton tentara pun beda karakter, meskipun disamakan seragam,
bisa makan, tinggi badan, gerakan dan sebagainya, tetap ada perbedaan, ada perselisihan karena semua punya potensi masing-masing yang saya lihat ya. Dan itu mengasihkan. Dan itulah dinamika kelompok. Betul, Nah, betul. tinggal kita bagaimana membuat yang berbeda itu jadi satu. Alat musik sendirian ya kurang nikmat. Betul. Untuk jadi satu band harus gitar, drummer, harus ada yang begitu mereka bunyi bersama, jadilah satu band yang keren. Ada gitu. kurang bagus diperbaiki. Iya. Itu. Kalau sendiri main-main ya susah. Prinsipnya gitu. Kayaknya mungkin ini aja ya Pak ya, perbincangan kita Pak. Jadi saya akan tunggu Bermuda Cup 1. Mudah-mudahan saya diundang gitu ya teman-teman ya, untuk mengikuti acara Bermuda Cup 1. Oke Pak. Jadi saya terima kasih sami-sami atas waktunya Mas Leo dan semuanya. Iya. Mudah-mudahan Bermuda ini tetap konsisten dan rukun, senang gitu. Baik teman-teman, itu aja perbincangan kami dengan Pak Dr. Jatmiko selaku pemilik Bermuda SF. Oke teman-teman, saya akhiri obrolan kita pada malam hari ini. Terima kasih, mohon maaf kalau saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.